Episode 14. Akmal memasuki kendaraan. Pria itu memainkan ponselnya. Dia kembali melihat panggilan tak terjawab dari Putri. Akmal menghubunginya. "Halo?" Terdengar suara lembut dari seberang sana yang membuat senyum Akmal terbit. Dia betul-betul tersihir. "Sudah siap?" tanya Akmal. Wanita itu mengangguk meski Akmal tak melihatnya langsung. "Dari tadi aku menunggu, Mas," ucap Debbie dengan cemberut. Seketika tawa Akmal pecah. "Iya, maaf." Akmal menetralkan suaranya. 10 menit, aku sudah tiba di sana." Wanita itu mengiyakan. Sesaat kemudian sambungan telepon terputus. Debbie menunggu jemputan untuk ke kantornya. Hari ini dia tak menggunakan motor karena Akmal akan mengantarnya sesuai dengan kesepakatan di rumah sakit. "Apa masih sakit?" Debbie mengangguk. Pipinya merona merah. Ya, dia tak menyangka jika aktivitas itu membuatnya susah berjalan. Tapi apa mau bagaimana? Dia tetap harus memaksakan agar orang tak curiga. "Maaf ya," Akmal berucap dengan nada penyesalan. Debbie dengan cepat menggeleng. "Tidak apa, Mas, tak usah dipikirkan." Akmal hanya mengangguk meski rasa bersalahnya tak hilang. Dia dalang di balik sakit yang dirasakan Debbie. "Sepulang dari rumah sakit, kalau kamu ngantor, biar aku yang antar jemput," ucap Akmal dengan serius. Mata Debbie membulat. Dia tak menyangka mendapat penawaran dari pria itu. Lagi pula, ini bukan sepenuhnya salah Akmal. "Benarkah? Tapi aku merepotkan." Akmal tersenyum. "Tidak, Bi, sama sekali tidak merepotkan." "Jangan ditanya." Hati Debbie seketika berbunga-bunga. Mendapat perhatian kecil dari seorang Akmal Anggara Dinata membuatnya bahagia bak menemukan berlian dalam air. Tak lama kemudian, sebuah mobil terparkir di depan rumahnya. Debbie segera keluar dan mengunci pintunya. Dia berjalan menuju kendaraan mewah tersebut. Debbie membuka pintu mobil dan menyapa. "Selamat pagi, Bos Akmal." Akmal mengangguk sekali. "Selamat pagi juga, Putri Debbie." Mereka saling melempar tatapan, saling melempar senyuman kekaguman satu sama lain. Namun seketika Debbie memalingkan wajah. Pipinya merona merah. Mobil melaju. Di perjalanan mereka saling diam. Hanya ada suara mesin kendaraan yang berkuasa di tempat itu hingga Debbie memecahkan. "Mas, sudah sarapan?" Wanita itu mengingat jika Arumi sakit. Tentu dia tak memasak. Akmal menggeleng. Sejak pagi dia hanya mengurus istrinya, membuat bubur, memandikan dan menyuapinya. Hingga dia sendiri tak sempat untuk itu. "Mending sarapan dulu. Kan kasihan kerja kalau nggak makan." Debbie memberikan usulan kepada pria itu. Dia kasihan melihat Akmal. "Tidak usah, nanti kamu terlambat. Kalau aku tidak masalah karena aku bosnya." Akmal sungguh tak enak dengan wanita di sampingnya. Spontan Debbie memegang pundak pria itu. "Aku terlambat tak apa, yang penting mas sarapan dulu." Dia membujuk Akmal dengan mengeluarkan jurus mengibah. Akmal diam sesaat kemudian mengangguk. Ya sudah, pria itu mengalah. Berdebat dengan wanita itu tak ada gunanya, karena memang apa yang dia ucapkan benar adanya. Debbie menunjuk salah satu warung makan langganannya. Mereka memilih tempat tersebut. Akmal juga tak mempermasalahkan tempatnya. "Mas mau makan apa?" tanya Debbie. "Yang biasa kamu makan sajalah." Debbie mengangguk. Wanita itu memesan 2 porsi bubur ayam dengan lauk telur, kacang, dan ampela. Tak lupa kerupuk sebagai pelengkap. Sederhana, tapi enak. Mereka makan dengan tenang. Namun sepercik noda berwarna putih yang tak lain adalah bubur yang mengotori kemeja pria itu. Debbie yang melihat spontan mengambil tisu dan mengelap kotoran tersebut. "Kali ini mas yang harus hati-hati." Debbie tersenyum dan mengedipkan satu mata. Akmal mematung melihat tingkah wanita itu. Biasanya Akmal yang sering memberikan peringatan untuk berhati-hati. Sekarang malah sebaliknya. Dalam hati Akmal, Debbie pun adalah sosok wanita perhatian. Makan siang dan hal-hal kecil seperti ini dia peka. Selesai makan, Akmal melanjutkan mengantar Debbie. Kali ini mereka bercerita tentang keseharian keduanya. Ya, sama seperti biasa, mereka selalu nyambung. Sesampainya di depan kantor, Debbie tak langsung turun. Wanita itu memperbaiki posisi duduk menghadap Akmal. Dia tersenyum hingga menampakkan gigi gingsul.
Semangat kerjanya, Pak Bos, Debbie berucap dengan mengepalkan tangannya di depan. Akmal yang melihat itu hanya menggeleng dan tertawa. Semangat juga Putri Debbie. Berangkat kantor bersama, sarapan bersama, dan saling memberikan semangat satu sama lain semakin mendekatkan hubungan mereka. Keduanya sering berkomunikasi, tentu tanpa sepengetahuan Arumi. Sayang, maaf ya, Mas hari ini lambat pulang. Mas ada sedikit kendala di kantor. Arumi memegang ponselnya. Dia melihat pesan WhatsApp dari sang suami. Ya, dari tadi wanita itu menunggu kepulangan Akmal seperti biasa. Barangkali sudah 3 jam ia duduk atas kursi rodanya. Kasihan. Hanya kata tersebut yang keluar dari bibir wanita itu. Dia tak marah ataupun menuntut suaminya untuk cepat kembali mengingat kondisinya. Ya sudah Mas, kerjanya jangan dipaksakan. Namun WhatsApp Akmal sudah tak aktif lagi. Arumi mengira suaminya betul-betul sibuk. Untuk menghilangkan rasa bosan, Arumi melihat story. Nama Debbie muncul. Foto jemari yang saling bertautan. Yah, itu jemari Debbie dengan seorang pria. Arumi mengerutkan kening. Bukankah Debbie pernah mengatakan kalau dia tidak ingin pacaran dan dia ingin segera menikah? Atau mungkin saja pria itu adalah calon suaminya? Seketika Arumi menerbitkan senyum termanis. Apa ini calon suaminya? Hihihi, cepat juga ya. Arumi memainkan jempol mengomentari postingan tersebut. Wanita itu menggoda temannya. Alhamdulillah, sudah nemu ya. Arumi cekikikan sendiri membaca pesannya. Seketika dia teringat dengan sang suami. Mas Akmal, gumamnya. Dia ingin segera sembuh. Arumi berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih perhatian lagi. Dia ingin mengantar makan siang langsung kepada Akmal, menemaninya kemanapun suaminya pergi. Mengingat kejadian beberapa hari yang lalu saat seorang wanita mengiriminya makanan, Arumi tidak akan membiarkan lagi. Cukup hal itu membuatnya bertengkar hingga berakhir kakinya terluka. Setika notifikasi WhatsApp dari Debbie, doakan yang terbaik. Arumi tersenyum dan membalasnya, pasti sobat. Arumi menyimpan ponselnya. Dia ingin latihan berjalan. Wanita itu menarik nafas meyakinkan dirinya untuk bisa. Dia menurunkan kaki kirinya. Arumi memegang erat kursinya dan mencoba untuk bangkit. 1 kali tak bisa. Dia memejamkan matanya. Demi Mas Akmal. Selang beberapa menit dia mencoba kembali, namun lagi-lagi tak bisa. Air mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun dia menengadah untuk menahannya agar tak sampai terjatuh. Kenapa begini sih? Semangat Arumi, cengeng. Wanita itu memberikan semangat kepada dirinya sendiri. Ya, yang dia tanamkan dalam pikirannya adalah demi Akmal Anggara Dinata. Dia menarik nafas berkali-kali. Arumi kembali memegang kursi rodanya dengan yakin. Wanita itu mencoba berdiri. Bokongnya terangkat. Dia menguatkan kaki kirinya sebagai penopang. Bisa Arumi, ayo. Namun nahas, belum dia berdiri sempurna, kursi rodanya bergerak membuat wanita itu hilang keseimbangan hingga dia terjatuh tersungkur. Arumi meringis menahan sakit pada lukanya. Akmal berada di rumah Debbie. Sepulang dari kantor, dirinya menjemput wanita itu dan istirahat di rumahnya. Debbie tak tinggal diam. Dia memasak dan melayani pria itu dengan sebaik-baiknya. Enak. Akmal makan dengan lahap. Dia menyantap makan malam buatan wanita itu. Menu yang sama dengan kiriman paket siangnya beberapa hari yang lalu. Debbie hanya menggeleng dan tersenyum. Dia menopang dagunya dan terus menatap pria itu makan dengan sangat tenangnya. Setelah dia membalas pesan Arumi, wanita itu juga menonaktifkan ponselnya. Dia tak mau diganggu dengan Akmal sekalipun itu Arumi sendiri. Nginap aja Mas. Debbie memberikan usulan kepada pria di depannya. Akmal tak menjawab. Dia menghabiskan makannya dan meneguk air putih yang telah wanita itu tuangkan untuknya. Akmal mengambil tisu dan mengelap bibirnya. Nggak bisa, Arumi sakit. Debbie memahami situasi pria tersebut. Lagi-lagi hubungannya dan Akmal tak lebih dari Arumi. Wanita itu adalah istri sahnya Akmal, sedangkan dia hanya orang ketiga di antara mereka. Kalau misalnya aku yang sakit gimana? Debbie melemparkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Akmal tertawa. Jangan sakit semua ah. Mas rawat aku nggak? Akmal menggeleng melihat wanita di depannya.
Iya, Mas rawat sampai sehat. Debbie tersenyum bahagia. Iya, dirinya mau disamakan dengan Arumi, diperhatikan sama dengan Arumi. Bahkan ketika dirinya sakit, dia juga ingin dirawat seperti Arumi. Akmal kembali ke rumahnya. Dia melihat Arumi masih setia menunggunya. Wanita itu telah berpindah posisi di atas spring bed. Sudah pulang, Arumi menyambut dengan berbinar. Rasa sakit kakinya hilang seketika kala melihat sang suami. Capek, Akmal menyimpan tasnya. Dia melonggarkan dasi. Sebenarnya itu pekerjaan Arumi, tapi karena dia sakit, jadi wanita itu tak membantu suaminya. Dia hanya bisa menatap pria itu melakukan semua. Akmal beranjak ke kamar mandi. Dia membersihkan badan dan mengganti pakaiannya. Setelah semua selesai, pria itu langsung berbaring di samping istrinya. "Mas sudah makan?" tanya Arumi dengan lembut. Akmal mengangguk. "Sudah tadi." Akmal melihat istrinya. "Kamu?" Akmal melempar balik pertanyaannya. "Sudah juga, tadi aku pesan makanan, diantarkan langsung," ucap Arumi. Akmal lagi-lagi mengangguk. "Ya sudah, Mas tidur duluan ya." Setelah itu, pria tersebut berbalik membelakangi. Tak lama kemudian, suara dengkuran halus terdengar. Tidak ada pembicaraan seperti biasa. Arumi memaklumi karena memang Akmal capek. Meskipun menunggu selama berjam-jam, tak mengapa bagi wanita itu. Bekerja seharian penuh dan harus mengurusnya bukan hal yang mudah. Arumi menatap punggung suaminya. Semangat kembali muncul di benaknya untuk segera sembuh. Dia menghela nafas dan berdoa dalam hati, semoga Tuhan mengabulkan. "Aku ingin segera sembuh. Aku ingin kembali merawat dia, melakukan seluruh tanggung jawabku sebagai pendampingnya." Sekitar 1 jam Arumi melamun menatap kosong punggung tersebut. Hingga akhirnya dia pun ikut terlelap.